Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang akan menunjukkan sebuah video tentang perjanjian Romroyan. Perjanjian Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda. Di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Perjanjian Romroyan menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda. Dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan, perundingan Romroyan dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum delegasi Indonesia dan Herman van Rooijen delegasi Belanda. Perundingan tersebut bertujuan menyelesaikan masalah terkait kemerdekaan Indonesia sebelum diselenggarakan konferensi meja bundar. Perjanjian berjalan alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Jogja is the Republik Indonesia, Yogya adalah Republik Indonesia. Dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda sebelum perjanjian Romroyan, ada dua perjanjian yang digelar Indonesia dan Belanda, yakni perjanjian Linggarjati tahun 1946 dan perjanjian Renville tahun 1948. Namun disayangkan perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin sempit. Belanda yang dibutuhkan lewat perjanjian itu pada akhirnya melanggar juga perjanjian tersebut pada tanggal 1 Desember 1948. Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan perjanjian Renville. Hal tersebut berbuntut pada agresi militer Belanda II dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Para petinggi pemerintah Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri ditawan oleh Belanda, bahkan diasing di luar Jawa. Dari Lamatitro.id disebutkan, kendali pemerintahan untuk sementara dialihkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (FDRI). Ia berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu, Maret 1949 terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran kota Yogyakarta yang semula diduduki Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Upaya tersebut merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya tanggal 23 Maret 1949. Dewan Keamanan PBB memerintahkan Komisi 3 Negara yang saat itu berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI) agar membantu perundingan lebih. Republik Indonesia dengan Belanda United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan dan digelarlah perundingan Romroyan pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, beranggotakan Profesor Swepomo, Ali Sastroamidjojo, Johannes Leimena, Aka Pringgodikdo, dan Johannes Latur Harari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sementara menegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Rooijen, beranggotakan Blum, Jacob, Dr. Van, Dr. Gent, Dr. P.J. Kut, Van Hoogstratendan, dan Dr. Gibbon.
Sementara United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Marley Cochrane dari Amerika Serikat, Shirley dari Australia, dan Hariman dari Belgia. Saat itu United Nations Commission for Indonesia mengajurkan agar dilakukan pertukaran saat yang disebut Patriot Drop Statement atau persetujuan Rum-Royen. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan dikenal sebagai Krusty Demam atau Perundingan Rum-Royen. Delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut: memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan, kemudian turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersarang. Sementara itu, Ketua Delegasi Belanda Van Rooyen menyampaikan pernyataan sebagai berikut: pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan di bawah pengawasan Nations Commission for Indonesia akan menghentikan perang gerilya. Di samping bersedia menjaga perdamaian dan ketertiban serta keamanan, pemerintah Republik Indonesia bebas menjalankan tugas dalam residensi Yogyakarta, dan Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik. Sejak 17 Desember 1948, Belanda tidak akan mendirikan daerah dan negara baru di daerah Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Selanjutnya, Belanda akan menyokong Republik Indonesia masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan pada area. Yang terakhir, Belanda menyetujui bahwa semua area 2 residen Jogja di mana pegawai-pegawai Republik masih bertugas tetapi menjalankan tugasnya. Mungkin setelah tercapainya perundingan Rum-Royen pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Perundingan Rum-Royen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang kerugian tanggal 1 Juli 1949. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit berjuang lawan gerilya selama hampir 7 bulan baru kembali ke Yogyakarta. Pada 10 Juli 1949, setelah pemerintahan pulih, pada 13 Juni 1949 diadakan sidang Kabinet Republik Indonesia. Yang pertama, dalam bidang sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan perangkap koordinator keamanan. Pada 13 Juli 1949, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Detru Proyek Saprudin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dari tanggal 22 Desember 1948. Menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949. Terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia serta diadakannya konferensi meja bundar. Pemirsa, para pahlawan melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, baik perjuangan fisik maupun diplomasi. Semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi serta sikap pantang menyerah, keuletan dan kegigihan serta jiwa patriotisme para pejuang dan podium pada negeri ini, membawa Indonesia menuju pengakuan dunia atas kemerdekaan Republik Indonesia.